Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rem tidak berfungsi, truk muatan batu bata ringan menghantam dinding pembatas perumahan di Kota Semarang. Isak tangis mewarnai kedatangan jemaah haji asal Grobogan yang baru tiba di tanah air. Berawal dari hobi, warga Kota Semarang mengembangkan bisnis peranakan kucing ras dengan keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Karena rem tidak berfungsi dengan baik, sebuah truk muatan batu bata ringan menghantam dinding pembatas perumahan lalu terguling di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tidak ada korban jiwa, namun muatan hancur. Truk muatan batu bata ringan terbalik usai menabrak dinding pembatas perumahan Permata Garden di Jalan Raya Pakintelan, Gunung Pati, Kota Semarang, Selasa siang. Seluruh muatan hancur berserakan. Beruntung tidak mengenai pengendara lain karena jalan dalam kondisi sepi. Kecelakaan terjadi saat truk melewati jalan menurun dari arah Ungaran menuju Gunung Pati. Setiba di lokasi, truk tiba-tiba hilang kendali sehingga sopir memilih menghantam dinding pembatas. Berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan disebabkan rem tidak berfungsi karena ada kebocoran pada selang rem. Disebabkan menurut informasi karena pengemudi juga masih sadar, kami bawa ke puskesmas. Saya tanya disebabkan karena selang angin bocor. Kemudian pengemudi mencari tempat atau lokasi yang kiranya bisa ditepikan, tapi ternyata rem terblong sehingga menabrak ini pembatas depan perumahan. Akibat kecelakaan, sopir menderita luka sehingga dirawat di puskesmas Gunung Pati. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Solo mendarat di Bandara Sumarmo, Boyolali. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, ada 2 jemaah haji yang diturunkan di Bandara Kuala Namu, Medan karena sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit. Tak kuasa menampung rasa syukur, sejumlah jemaah haji sujud tak lama setelah pesawatnya mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Mereka adalah jemaah haji Kloter 1 yang pertama kali tiba di tanah air usai menjalani ibadah di Tanah Suci. Ada 360 jemaah dalam kloter pertama kali ini. Namun yang tiba di Boyolali hanya 358 orang karena 2 orang lainnya turun di Medan setelah merasakan sakit saat penerbangan. Selain itu, petugas mendata seorang jemaah haji wafat di Arab Saudi. 2 turunkan di Kuala Namu dan 358 masuk ke asrama haji dan sudah melakukan prosesi serah terima ke petugas daerah Grobogan. Tadi mendaratnya memang terlambat ya Pak? Terlambat 38 menit ya. Kalau direncanakan dari Garuda tadi malam kita rapat koordinasi jam 4:30. Ini 4:38 ya, mungkin prosesi di KNO-nya yang menurunkan itu yang agak membutuhkan waktu beberapa saat. Setibanya di tanah air pada Rabu pagi, seluruh jemaah haji dibawa ke asrama Haji Donohudan. Mereka akan diserahkan ke petugas haji dari daerah sebelum dipulangkan. Berbagai cerita dan kenangan mereka bawa dari Tanah Suci. Senang sekali Mas, sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Ada momen yang paling diingat nggak Pak selama di Tanah Suci? Berkesan. Ya, waktu di di Baitullah sama di Raudhah di makam Nabi itu. Ya ingat di hotel atau di Musdalifah, di Mina, itu kenangan-kenangan yang indah. Selama ibadah haji lancar Pak? Lancar, tidak ada halangan apa-apa. Ini berangkat dengan siapa ya Pak? Apanya? Berangkat dengan siapa? Sendiri. Pak, daftar tunggu berapa lama Pak? 12 tahun. 12.
Sebagai akhir perjalanan haji, seluruh jemaah haji dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan. Usai dari sini, jemaah haji akan pulang ke Grobogan untuk kembali ke rumah mereka. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sementara itu, tak semua perjalanan haji berjalan mulus. Beberapa jemaah haji mengeluhkan adanya keterlambatan penjemputan di Musdalifah sehingga menyebabkan penumpukan jemaah. Wakil Gubernur Jawa Tengah menanggapi keluhan tersebut. Taji Yasin mengatakan adanya miskomunikasi pada armada pengangkut jemaah haji. Musdalifah, pemerintah Saudi sendiri kan sudah mengumumkan permintaan maaf. Jadi ini miskomunikasi ya antara armada terkait pemberangkatan, dan ini juga jumlahnya rasa-rasanya lebih banyak. Kalau itu teknis sebenarnya ya, jadi kita nggak tahu di mana, dan kami sudah berupaya dilansir pemerintah Indonesia, petugas haji yang di sana benar-benar saya lihat sendiri sampai bis-bis yang mestinya itu dipakai untuk perjalanan Masjidil Haram ke pemondokan itu dipakai semua, diberangkatkan semua karena memang ada keterlambatan. Isak tangis mewarnai kedatangan jemaah haji asal Grobogan yang baru tiba di tanah air. Dari 355 jemaah haji, ada 1 orang yang meninggal dunia di tanah suci. Warga menyerbu bus yang membawa rombongan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Grobogan. Isak tangis tak terbendung saat keluarga bertemu dengan jemaah haji yang baru tiba di tanah air pada Rabu pagi. Mereka senang keluarganya bisa kembali usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ada 8 bus yang membawa 354 jemaah haji asal Grobogan. Seharusnya ada 355 jemaah haji, tetapi 1 orang meninggal dunia di Tanah Suci. Kloter pertama ada yang meninggal 1 karena sudah sepuh dan sudah sakit, dan semoga husnul khotimah dan keluarganya semoga dikasih kekuatan dan kesabaran. Dan tadi laporannya dari panitia di Grobogan hanya meninggal 1 yang kloter pertama. Ya, ini keadaan juga sudah berangkat sakit. Untuk kloter 2 dan 3 juga tiba di tanah air pada hari yang sama, namun tak ada laporan jemaah haji yang meninggal. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, Landasan Udara Adi Sumarno memberikan edukasi berkendara yang baik dan benar kepada jajarannya agar selamat dalam perjalanan. Edukasi diberikan lantaran banyak kasus kecelakaan yang menyebabkan sejumlah anggota TNI AU meninggal dunia. Meski sudah terbiasa berkendara setiap hari, namun tetap saja anggota TNI Angkatan Udara ini gagal menjaga keseimbangan badan. Edukasi diselenggarakan Lanut Adi Sumarno kepada jajaran dan keluarga Selasa siang. Para prajurit diajarkan kembali cara berkendara yang baik dan benar agar selamat dalam berkendara. Instruktur profesional dilibatkan dalam pelatihan sehingga para prajurit dan anggota keluarganya bisa menjadi contoh tertib berlalu lintas. Edukasi berkendara yang aman atau safety riding diberikan karena banyak anggota TNI Angkatan Udara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dari keprihatinan pimpinan TNI Angkatan Udara bahwa dalam kurun waktu setahun ini banyak sekali kasus-kasus kecelakaan yang dialami oleh personil TNI Angkatan Udara yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Tentunya kehilangan SDM TNI AU yang berkualitas, yang dicapai dengan proses yang panjang, itu kita kehilangan sumber daya manusia tersebut dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Nah, tentunya dengan adanya program safety briefing ini, yang pertama ini memberikan penekanan lagi kepada personil Angkatan Udara dan keluarganya untuk berkendara yang baik, aman. Data PT Jasara Harja Surakarta pada semester pertama tahun 2023 menyebutkan jumlah santunan kepada korban kecelakaan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 22% dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Kecelakaan paling banyak terjadi di jalan tol. Jasara Harja Surakarta ini sudah menyerahkan santunan sebesar 28,2 miliar. Dan secara pertumbuhan aktivitas tumbuh 22% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tentunya ini menjadi fokus perhatian kami juga ya, bagaimana senantiasa
berkolaborasi ya dengan stakeholder terkait ya, baik itu forum komunikasi lalu lintas maupun pihak-pihak instansi terkait lainnya. Kita dari tadi kami sampaikan 28,2 miliar itu 16%-nya meninggal dunia. Edukasi tidak hanya membuat para prajurit selamat dalam berkendara, tapi juga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat umum perihal tertib berlalu lintas. Yulianto melaporkan dari Boyolali.